Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana puasanya? Lancar semua ya? Alhamdulillah. Semoga puasa kita lancar full sampai di akhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara satu yang istimewa di bulan suci Ramadan yang ini tidak boleh tidak nih kita harus dapat nih gitu. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Nah, tentu kita pengen tahu juga ya, apa itu Lailatul Qadar, kapan terjadinya, tanda-tandanya seperti apa yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut sehingga kita mendapatkannya. Namun juga sebelumnya kita perlu tahu juga emang keutamanya apa sih Lailatul Qadar itu ya, dan kira-kira bisa dilihat nggak Lailatul Qadar itu. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak pengen ditahu juga ya, pengen diketahui oleh sahabat ngaji ID semua. Insyaallah akan kita bahas pada obrolan kita dalam kesempatan ini. Langsung aja ya kita mulai, Kang Dedi. Tadi sudah saya spill pengantarnya. Apa itu Lailatul Qadar, keutamaannya apa, kapan terjadinya gitu ya. Apa yang harus dilakukan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Monggo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bulan Ramadan memang ada malam yang sangat spesial. Malam-malam ini hanya ada di bulan Ramadan juga. Di malam-malam lain nggak ada. Yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu namanya malam Al-Qadar, malam penentuan. Malam penentuan. Iya, penentuan. Malam Qadar penentuan. Jadi menentukan kehidupan manusia sejak saat itu. Syariat. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara sempurna dari langit, dari Sidratul Muntaha ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar 30 juz break gitu. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi apa? Kamu tahu nggak apa itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malam-malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah salat Isya misalkan di situ, itu sama seperti kita sholat Isya selama 1000 bulan. Masya Allah sekali. Kita sholat taraweh sama seperti sholat taraweh 1000 bulan. Baca Quran sama seperti 1000 bulan. Ya, makanya bermaksiat sama seperti 1000 bulan. Coba itu. Ya, makanya umat Islam itu ya berlomba-lomba sejak dari zaman dulu. Rasulullah SAW memberitahukan sampai sekarang itu mereka berlomba-lomba mencari malam namanya Lailatul Qadar, karena kalau kita dapat Lailatul Qadar insya Allah dijamin masuk surga. Mantap sekali. 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. Siapa yang nggak mau, ya kan? Dilipat gandakan 1000 bulan. Ya, nah, cuman permasalahannya Lailatul Qadar itu sangat rahasia sekali. Itu dia. Allah merahasiakannya. Ya, apakah di awal Ramadan, apakah di tengah-tengah Ramadan, apa di akhir Ramadan, apakah di malam genap, apa di malam ganjil. Ya, itu rahasia. Sering diutarakan itu di malam ganjil, Bang. Di 10 hari terakhir di malam ganjil. Itu memang ada hadisnya, hadisnya sahih ya, bahwasanya carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kata Nabi. Bahkan di hadis yang lain, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir yang bilangannya ganjil di malam bulan Ramadan. Tapi itu kan malam Lailatul Qadar kan gaib. Ya, gaib itu kalau di dalam perkara gaib itu kan perkara akidah. Perkara akidah itu ya membutuhkan dalilnya, itu harus dalil qot'i, Kang. Qot'i itu ada dua, Al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis yang tadi. Sementara hadis-hadis yang tadi nilainya tidak sampai ke mutawatir. Maka tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu ya jatuhnya di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3.
Dan ditambah kuatkan lagi untuk saat ini di akhir zaman itu Ramadannya beda-beda tanggal satunya, ya kan? Di Indonesia sekarang tanggal 1 Maret 1 Syawal. Di Malaysia tanggal satunya tanggal 2. Berarti kan seandainya ini bener-beneran yang mana? Kita malam ganjilnya siapa yang bener? Nah, makanya umat Islam itu tidak harus ya, seharusnya ya, tidak hanya di 10 hari terakhir kita mencarinya. Sejak awal memang sudah semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Sejak awal, sehingga nggak putus-putus. Nah, sehingga insya Allah kalau kita malam Lailatul Qadar dari awal kita semangat ya, siang malamnya itu semangat baca Quran, taraweh, terus dan sebagainya amal-amal saleh yang lainnya. Itu kalau kita konsisten terus sampai 30 hari itu dijamin dapat Lailatul Qadar. Dijamin tuh ya. Iya. Misalnya ada tanda-tandanya nggak? Misalnya kayak mimpi misalnya, mimpi dapat komputer atau tiba-tiba kaget dapat apa nih gitu. Kalau mimpi nggak ada, tapi ada tanda-tandanya misalkan malamnya tenang, ya kan, matahari nggak terlalu panas dan sebagainya. Itu tanda-tanda alam. Ya sekali lagi itu goib, ya tanda-tanda hal goib itu kita tidak bisa mengetahui secara pasti, hanya Allah yang tahu. Menarik ya, Insya Allah ya, banyak ilmu yang kita dapat dalam topik kali ini. Semoga bisa diamalkan oleh kita dan sahabat Ngaji ID semua. Mulai detik ini berarti kita harus semangat berburu Lailatul Qadar. Kang Munggi mungkin bisa diceritain pengalamannya dalam berburu Lailatul Qadar nih ya. Apa yang Kang Munggu apa yang Kang Munggi lakukan? Mungkin bisa diceritain, disampaikan ke sahabat Ngaji ID semua berkaitan tentang berburu Lailatul Qadar. Tafadhol Kang Mugi. Ya, alhamdulillah alamin. Ya, tadi ya sangat menarik dan memang sangat gamblang ya, bahwasanya saya justru malah baru tahu tuh, selain di 10 hari terakhir dan ganjil, ternyata itu bisa dari awal ya. Itu pertama. Memang saya baru tahu sekarang, dan ya mungkin dari sekarang lebih getol lagi untuk berdoa, sholat dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan malam itu kepada hambanya yang niat mencarinya gitu kan. Tapi dalam mencari malam Lailatul Qadar itu, karena dari dulu sampai sekarang saya seringnya tahunya 10 hari terakhir dan malam ganjil, maka di hari malam 21, 23, 25, 27 itu saya mencari masjid Untuk iktikaf. sama ini. Jadi selama 20 hari sebelum di tanggal ganjil 10 hari terakhir itu, saya ya sholat di masjid, atau mungkin nggak itikaf dan baca Quran pun ya tadi palingan 2 surat atau mungkin sebisanya gitu, nggak ketol gitu. Kalau di masjid kan memang fokus kepada sholat malam, namanya kan sholat malam sebagai, apalagi tadi disampaikan bahwa sholat baik sholat isya, maghrib, bahkan semuanya itu kan sampai 1000 bulan, dan itu kan masya Allah ya. Maka harus mencari dari sekarang berarti, bismillahnya gitu. Cuman yang tadi ya, ketika itikaf itu memang kan hampir semua orang, mungkin juga nanti teman-teman IG juga nanti bisa tanya atau mungkin bagaimana di bawah ya, bahwasanya apakah kalian juga seperti saya yang baru tahu mengenai tadi yang disebutkan, dipaparkan oleh Kang Deddy, atau mungkin kalian sudah tahu duluan. Cuma kalau saya baru tahu tadi. Selanjutnya bahwasanya selain itikaf juga saya memiliki hal yang memang terbiasa berjamaah atau bareng-bareng. Di setiap tempat pasti saya mempunyai, bukan kelompok ya, tapi memiliki teman-teman gitu kan, mengajak bareng-bareng untuk yuk kita nanti malam ini itikaf di Masjid Al-Furqon, malam nanti di Al-Ikhlas, malam nanti ini. Jadi ada jamaahnya bareng-bareng gitu. Karena ada yang mungkin berpikiran bahwa kalau itikaf sendiri kayaknya kurang khusyuk, kurang apa gitu. Lah dari dulu memang saya juga terbiasa juga kalau itikaf tadi bareng-bareng sama teman lain. Janjian lah, nanti ketemu di sana ya, pada sholat tarawih gitu. Sholat tarawihnya atau sholat isyanya di masjid terdekat, nanti ketemu di sana bareng-bareng gitu. Nah itu memang setiap tahun saya juga terbiasa seperti itu. Yang mudah-mudahan di Planet Bekasi ini juga nanti bareng-bareng gitu loh, sehingga
memang perbedaan antara sendiri dengan bareng-bareng itu memang juga sama gitu kan. Dalam arti sama di sini itu tidak semuanya rasanya itu tidak sama gitu. Lebih nyamanan kalau saya pribadi ya bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan itikaf dan bareng-bareng kita juga ngobrolin atau mungkin yang bermanfaat dan mungkin tadi ya melakukan hal yang positif bersama teman-teman yang lain. Untuk yang lain-lainnya mungkin kalau malam Lailatul Qadar ya tadi palingan saya tadi ya kegiatan saya seperti tadi. Untuk lain-lainnya mungkin teman-teman yang di teman-teman IG bisa tanya di bawah tadi. Ya, di ngaji ID. Itu aja sih untuk kalau dari saya Kang Abdul. Terima kasih ya Kang Wogi atas pengalaman berburu Lailatul Qadarnya yang selama ini beliau lakukan di malam-malam ganjil ya, karena mungkin baru informasinya atau tahunya dia seperti itu di 10 hari terakhir spesifik di hari ganjilnya. Oke, walaupun tadi sudah disampaikan juga dari Kang Dedi bahwa karena itu perkara goib ya, tidak tahu, maka alangkah lebih baiknya kita persiapkan dari awal justru agar kita dapat karena hal yang goib itu nggak tahu ya kapan dapatnya ya, maka dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Kang Majid ya, antum mungkin juga bisa ceritain ya berburu Lailatul Qadarnya versi antum seperti apa. Antum juga bisa menanggapi ya, tadi kayaknya udah greget juga pengen menanggapi sahabat kita yang lain gitu. Silakan Kang Majid, tafadhol. Baik ya, tadi sebenarnya udah habis. Udah habis. Enggak, iya itu. Apanya? Apa? Enggak, tadi memang yang diutarakan itu kan seputar definisi, seputar urgensi, ya enggak sih? Tahu nggak urgensi? Ya udah, ya itu tahapan-tahapan kayak gitu kan. Saya tuh maksudnya aspek-aspeknya iya betul tahapan-tahapan bagaimana kita meraih Lailatul Qadar itu. Tapi kalau aneh itu dulu memang ada istilah itu berburu Lailatul Qadar itu, ada istilahnya itu sholat tasbih ya. Salat apa? Sholat tasbih. Salat tasbih. Iya. Itu bukannya nisfu Sa'ban. Iya. Maksud aneh itu seperti halnya sholat tasbih gitu. Nah, dari malamnya itu kita bukan hanya ganjil, bukan hanya genap, tapi kita itu iya, bukan hanya ganjil, bukan genap, maksudnya bukan kedua-duanya. Maksudnya kita itu untuk meraih itu ya apa? Everyday. Iya, setiap itu aja, setiap Ramadan aja. Kan kita kan nggak tahu kan, apalagi dari dulu itu yang namanya persatuan umat itu nggak pernah satu-satu masalah puasa, ya kan, masalah lebarannya, Idul Adha dan sebagainya, ya kan. Nah itu dia gitu. Jadi kalau anak itu berburunya itu ya bukan berarti yang ganjil-ganjilnya doang, ada istilah genapnya, ada istilah ganjilnya. Yang penting kita tuh menguatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, maksudnya dioptimalkan, dimaksimalkan gitu dari awal sampai akhir kayak gitu yang tadi antum bilang gitu kan. Jadi bagi masyarakat awam itu memang ya ini kan saya kan ini malam 21 kan sekarang kan masih kayak gitu kan, menurut antum ini enggak kayak gitu kan. Daripada kayak begitu mendingan kita serahkan diri kita kepada Allah ya, di dalam bulan Ramadan ini kita jalanin semua. Jadi kalau misalkan kita berpusat kita ngurusin perkara itu terus ya kita nggak bakalan dapet. Maksudnya apa? Kita ngurusin perkara itu mulu, perkara perbedaan terus. Justru kita itu bersatu bukan karena perbedaan, tapi karena persamaan kita seharusnya. Iya. Biar bisa bersatu. Tegakkan. Menurut Kang Majid biar bisa bersatu. Iya. Tegakkan syariah. Syariat Islam ya. Dan pastinya kita juga berdakwah di tengah-tengah masyarakat agar mengubah pola pikirnya. Kalau pola pikir kita satu, yaitu dengan syariat Islam, misalnya itu sama semua. Ini jadi
yang berkaitan dengan tadi berburu tadi tuh ya tadi Nggak ada berburu-buruan intinya. nggak ada. Setiap hari, setiap malam maksimalin ibadah. Iya, gitu ya. maksimalin kayak gitu. Kan lebih kayak nih alhamdulillah ya dulu bulan bulan puasa yang kemarin itu masih ada kiai kayak gitu kan anak kan mikirnya kayak gitu kok. Kok sekarang udah nggak ada kan terasa ya kan. Dulu bulan Ramadannya sama teman anak Hendra kan Hendra Wijaya yang itu almarhum pas pas itunya nggak ada. Jadi kan umur kan kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Dan sekarang itu justru yang dipermasalahkan adalah adanya bulan Ramadan ini biasa aja gitu. Apanya yang Boro-boro dia mau mikirin berburu apa Lailatul Qadar. Ini mah malah berburu tajil, berburu yang lain, berburu baju, berburu kue kan. nggak boleh gitu berburu tajil, berburu. Boleh, tapi kan lebih baiknya itu kan berburu-buru yang bermanfaat aja kayak gitu. Kalau tajil itu kan ibarat kata kayak apa ya? Kalau dulu sebenarnya war-war gitu, kalau sekarang udah nggak lagi ya. Kalau dulu Ramadan dulu war-war itu apa sih maksudnya? Ya gitu lah pokoknya. Gitu dah. Ya apa sih? Kayak gitu ya? Apa? Apa? Ya, jadi intinya kayak gitu Kang ya. Apa? Tolong di komen di bawah ya. Heeh. Kalau misalkan ada yang tahu, iya, ya. Jadi kayak gitu. Sekian. Sekian. Mantap ya. Ini ya baik pengalaman ataupun catatan kritisnya tadi ya, jadi sahabat ngajai semua menurut Kang Majid nggak perlu fokus, nggak perlu mikirin perbedaan ganjil genapnya. Mungkin kita berbeda di Indonesia dengan di Malaysia, jadi fokus aja setiap hari selama bulan suci Ramadan ini dimaksimalkan ibadahnya. Ya agar dapet. Tapi yang namanya ibadah itu kan banyak ya. Macam-macam lah, tadi ada baca Al-Quran, sholat, bersedekah, zakat, atau mungkin dakwah, itu juga kan bagian dari ibadah. Nah, apalagi dakwah nih bisa berkali-kali lipat lagi, karena dakwah itu kan ada yang dakwah sendiri, ada yang dakwahnya bareng-bareng gitu, dan efeknya juga bisa banyak gitu. Kalau misalnya tadi misalnya tilawah nih mungkin hanya untuk sendiri ya, darusnya untuk sendiri, tapi kalau dakwah itu melibatkan banyak orang lain disadarkan, mereka membuat pahala, kita juga dapat ya kan. Nah itu mungkin jenis-jenisnya. Kang Yuda, ada nggak yang pengen digali lebih dalam lagi, di sharing atau lebih diperjelas ya, atau mau ditanyakan juga boleh, silahkan Kang Yuda. Kalau yang namanya berburu itu berarti kan harus tahu apa yang diburu dan siap-siap mempersiapkan tools atau item-item untuk berburu. Misalnya berburu Kalau berburu hewan, misalnya berburu burung, ya kan? Masih senapa? Enggak tapel. Bukannya tanya apa pakainya buat senapan. Berburu kijang. Ya berburu lah ya. Berarti kan harus menyiapkan senjatanya, menyiapkan ataupun menyiapkan personnya gitu untuk persiapan. Termasuk berburu malam Lailatul Qadar pun orang itu harus punya tools persiapan. Karena ini terjadinya malam ya. Karena malam Lailatul Qadar kan malam hari kan. Nggak mungkin siang. kalau siang berburu takjil. Berburu takjil tadi. Sore itu mah. Antum kan nggak perlu berburu juga udah tersedia. Ya alhamdulillah berkah Ramadan. Enggak usah beli-beli mah. Ya. Jadi untuk berburu ini karena ini malam hari berarti kita harus menyiapkan. Karena ini kan sayang sekali kalau saat itu malam Lailatul Qadar sedangkan kita itu tidak punya aktivitas yang bisa kita manfaatkan gitu untuk dimana tadi dikali 1000 bulan gitu, dikali 1000 bulan. Nah sehingga apa saja yang harus kita siapkan, kita harus paham bahwa amalan apa saja yang utama yang bisa dilakukan di malam-malam itu. Memang tadi sempat disinggung ya kapan misalnya terjadinya malam Lailatul Qadar.
Cuman kalau kita lihat ya dari sirah atau dari kisah ya kalau tidak salah. Jadi para sahabat atau itu 20 malam pertama Ramadan itu mereka masih dengan istrinya malam itu. Kalau malam ya. Tapi kalau 10 malam terakhir itu memang fokus sekali untuk ibadah itu lebih meningkat. Nah, kadang-kadang ini kalau di khususnya ya budaya di Indonesia 10 malam terakhir itu masjid bukan makin penuh. Ya, makin maju dan malah luput dengan itu disibukkan dengan nyari baju lebaran, kue lebaran gitu. Padahal sebenarnya bisa disiasati kan. Baju lebaran tuh bisa dibeli sekarang misalnya sebelum 10 hari terakhir, atau misalnya kalau kita memiliki ingin lebih fokus di 10 hari terakhir itu. Walaupun tadi disebutkan full 30 hari, misalnya 1 bulan Ramadan itu 1 bulan Ramadan itu kita tetap gitu ya memaksimalkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, di 10 hari terakhir itu harusnya lebih baik lagi gitu sih ya. Jangan sampai kita malah 10 hari terakhir kendor gitu. Sampai kedodoran gak bisa ini. Lorot. Malah salah gitu ya. Ya. Baik. Menarik ya. Menarik banget, ini ada satu yang baru. Jadi yang memang tradisi kita mau nggak mau ya, menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan itu justru disibukkan dengan hal-hal yang lain. Lupa bahwa di 10 terakhir itu justru seharusnya lebih disibukkan dengan ibadah ya. Tapi karena kondisinya suasananya menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, justru malah disibukkan yang lain, terlewatkan, terlupakan. Nah, ini pengingat ya untuk kita semua dan sahabat ngaji ID semuanya. Jadi mungkin itu yang bisa kami obrolkan pada kesempatan ini. Jika ada hal-hal yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.